Gus Dur adalah sosok yang dengan jelas memperjuangkan pluralisme dan keadilan sosial. Namun, pemimpin seperti ini justru digulingkan oleh mereka yang katanya memperjuangkan demokrasi. Di mana letak keadilan itu? Kudeta ini bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga awal dari kebijakan-kebijakan yang merugikan bangsa secara besar-besaran. Kepemimpinan Megawati membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Babak yang penuh dengan skandal, kebijakan kontroversial, dan kerugian besar yang harus ditanggung oleh rakyat hingga hari ini. Apakah Megawati layak disebut sebagai penerus cita-cita Bung Karno? Atau justru ia adalah pengkhianat dari semangat proklamasi? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh sejarah. Namun satu hal yang pasti, masa pemerintahannya meninggalkan luka mendalam bagi bangsa ini, luka yang akan terus diingat oleh generasi mendatang. Sebut saja ini kudeta dengan wajah santun. Tidak ada tank di jalanan, tidak ada barikade tentara yang mengepung istana, dan tidak ada senjata yang ditembakkan. Namun, jangan salah, kudeta tetaplah kudeta. Jika yang digulingkan adalah pemimpin sah pilihan rakyat, maka nama apa lagi yang pantas disematkan selain pengkhianatan? Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sedang berada di ujung tanduk. Tuduhan demi tuduhan dilayangkan kepadanya. Mulai dari kasus Pulau Gate hingga Brunei Gate. Dua skandal yang terus diulang-ulang tanpa bukti yang cukup kuat untuk menjatuhkannya secara hukum. Apa yang tidak bisa dijatuhkan lewat hukum, rupanya bisa dikelola lewat permainan politik. Megawati, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, berdiri di persimpangan sejarah. Ia bisa memilih untuk berdiri mendukung Gus Dur, melindungi kestabilan pemerintahan, dan memperjuangkan reformasi yang tengah berjalan. Tapi tidak, ia memilih jalan lain, membiarkan dirinya menjadi bagian dari konspirasi yang akhirnya mengakhiri kepemimpinan Gus Dur. Sidang Istimewa MPR 2001 adalah puncak dari drama ini. Dengan alasan menyelamatkan negara, MPR memutuskan mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden. Ironisnya, Gus Dur tidak pernah diberi kesempatan membela diri. Sidang itu berlangsung seperti pengadilan sandiwara, di mana putusan sudah dibuat bahkan sebelum persidangan dimulai. Megawati yang kemudian dilantik sebagai presiden, berdiri di podium dengan senyum penuh kemenangan. Ia mengucapkan pidato kenegaraan pertamanya, berbicara tentang demokrasi dan stabilitas, seolah-olah ia lupa bahwa cara ia mendapatkan kekuasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pertanyaan itu penting, karena meskipun Sidang Istimewa MPR adalah lembaga tertinggi negara saat itu, keputusan mereka bukanlah cerminan kehendak rakyat. Rakyat pada kenyataannya masih mendukung Gus Dur. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai daerah, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi yang setia mendukung Gus Dur. Tapi suara rakyat kalah oleh suara elit. Suara mereka tenggelam oleh permainan kekuasaan di Jakarta. Mari kita bicara soal ambisi. Megawati sudah lama merasa dirinya layak menjadi presiden, terutama setelah PDI Perjuangan menang telak pada pemilu 1999. Tapi politik tidak sesederhana itu. Kemenangan partai tidak otomatis berarti kemenangan pribadi.